itu dipahami sebagian besar jamaah kan. Ya sing tulis apa meneh. Kalau ngira tak menerobos. Lah iki lha nek arek telu iku piye nek paling nanti karo maksud dia ngono kok ya boten angsal mengkafirkan di luar jamaah itu enggak boleh. Muni ngono? Iya. Jadi takfir mengkafirkan orang kan enten syarat-syaratnya, enten apa? Iqamatul hujjah lah. Ya wis saiki ngene ya. Lah terus saiki orang ngono Sob iki lho. Jelas arek telu lah ngono Sob. Iya. Gawane ngabari wong liya. Gawane ngabari wong luar jamaah, ya toh? Lah terus awakmu piye nek awakmu? Ya kula nggak betul nonton. Soalnya ancamannya piye? Lek sing mbok kafirno kuwi ternyata gak kafir, balik nang awakmu dhewe ngoten. Terus nggih. Hati-hati lah masalah. Oh, dadi kepahamanmu ya kaya oleh lajis. Iya. Ngono kuwi. Ya. Ya gak apa-apa ya. Ngomong-ngomong ora iki ngene lho, Sob. Aku kuwi ya nakoni iki. Jadi pendirian iki nek wong Jawa ki ya ora kafir. Liyane jamaah ki ya ora kafir. Lah ngafire wong liyane jamaah ki ya ora oleh. Iki pendiriane ngono. Lah arek telu ki ya ngono lho. Oleh lajis maksudnya ya ngono kuwi. Padahal aku jelas liyane jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadek kuwi lho. Liyane jamaah ngono kuwi ora tema kafir. Lho. Ngono ki paham bae. Wong jamaah ngene-ngene iki. Lah berarti kowe iki wis makmum karo arek telu iku. Lah nek telu ngono ki berarti wis hati-hati Sob. Ya telu iku berarti Mekah ya kudu di kenane ku nek mono tani mulai ae wis percuma nih. Sing mriki kan. Saya mau tanya, saya dari kecil berakidah ahli sunnah Asy'ariyah, tapi kakak kandung saya beralih akidah, dia ikut LDII. Bagaimana pendapat LDII menurut Buya sendiri? Beberapa pokok keyakinan LDII yang pertama yaitu mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak berbaiat kepada imamnya. Seperti Syiah yaitu mengatakan dusta untuk melindungi ajarannya. LDII juga memiliki akidah seperti Yahudi yang menghalalkan cara apapun untuk menang. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi benar, Anda tidak perlu banyak tahu tentang kesalahan. Tapi cukuplah Anda tahu tentang kebenaran, maka Anda akan tahu tentang kesalahan. Kalau pengen tahu uang palsu, gak usah belajar melihat uang palsu, cukup kau pahami ini uang asli, nanti akan tahu uang palsu, kan begitu. Kukuhkan akidahmu ahli sunnati wal jamaati, beres nanti. Sebab kalau melacak kesalahan akidah lain bermacam-macam, beribu model. Dari Ahmadiyah punya ciri keluar dari Islam dari sisi ini, dari kelompok ini sisi ini, dari LDI sisi ini, terlalu banyak. Akan tapi yang perlu adalah bagaimana kita memahami ini barang asli ini bagaimana. Belajar yang benar akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati dengan guru-guru yang benar, yang menanamkan akidah yang benar, nanti Anda akan tahu. Termasuk Anda ini sudah benar sebetulnya, Anda sadar kakak Anda salah. Kalau sudah ada sekelompok akidah mengkafirkan orang lain, khususnya mengkafirkan ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, ya bermasalah dia. Ada pun derajat kekafir, apakah mereka langsung kafir? Ntar dulu, dilihat dulu. Ada kesalahan di kelompok hanya derajat fasik berat mendekati kekafiran, ada. Akan tapi untuk sampai dikatakan kafir harus dengan jelas, misalnya dengan mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, atau mengatakan Al-Quran ini adalah tidak sempurna. Waduh, itu jadi saya kasih rambu-rambu secara umum bahwasanya berpeganglah benar dengan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau al-maturidiyah. Anda berpegang, maka Anda akan secara otomatis akan lolos. Anda tidak akan noleh selagi Anda tahu, misalnya kenal seseorang, ya Anda akan ragu dengan kemiripan. Sebagian orang
menerapkan kaidah-kaidah baik dalam usul fikih ataupun dalam masalah akidah, masalah hukum tidak pada tempatnya. Termasuk diantaranya adalah kaidah yang seharusnya diterapkan kepada orang kafir diterapkan kepada orang Islam. Misal, salah satu nawaqid Islam, penyebab rusaknya Islam seseorang, penyebab seseorang itu bisa dihukumi murtad adalah ragu dengan kekafirannya orang kafir, meragukan kekafiran orang kafir, ragu kalau yang menyembah berhala, yang mengakui adanya Tuhan selain Allah, yang tidak mau ibadah kepada Allah, yang berbuat syirik nyata, itu adalah kafir, hukumnya juga kafir. Kita melihat orang menyembah matahari misalnya, terus kita ragu apakah itu kafir atau tidak, itu juga merusak Islam. Orang menolak agama Nabi Muhammad, menolak Islam, itu hukumnya juga kafir, tidak boleh diragukan. Kaidah ini tempatnya di situ, tidak boleh ragu pada kekafirannya orang kafir. Lalu kemudian kaidah-kaidah seperti ini diterapkan kepada orang Islam, bahkan diterapkan dalam masalah-masalah khilafiyah. Misal menurut kita suatu perbuatan itu kufur, suatu perbuatan itu kafir, padahal dari pandangan ulama yang lain atau orang Islam yang lain, menurut mereka itu bukan kufur. Jadi masalah khilafiyah. Terus dengan dalih begitu kemudian kita mengafirkan dia, mengafirkan mereka. Alasannya apa? Kita tidak boleh ragu pada kekafirannya orang kafir. Ini salah, gitu ya. Salah menempatkan kaidah, meragukan kekafirannya orang yang secara lahir dia bukan muslim, nggak boleh. Meragukan itu kita kufur, kafir. Tapi beda dengan orang yang secara lahir kita lihat dia adalah orang Islam, tampilannya ya tampilan muslim, dia ya kita lihat mengerjakan rukun Islam, waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, dia juga haji dan seterusnya. Dengan orang yang lahiriahnya seperti ini, kita justru sebaliknya harus hati-hati, ekstra hati-hati. Kenapa? Karena sembarangan mengatakan orang yang secara lahiriah itu Islam, kemudian kita katakan kafir, ini akan menjerumuskan kita pada kerusakan-kerusakan yang besar. Di antara kerusakan yang besar itu adalah dusta, bohong. Bohong atas nama Allah, bohong pada Allah Rasul, dan bohong berkaitan dengan orang yang divonis kafir itu. Bohong yang berkaitan dengan Allah Rasul bagaimana? Menvonis kafir orang yang lahiriahnya Islam tanpa bukti yang meyakinkan. Itu berarti mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah Rasul, mengkafirkan orang yang secara syariat dia belum atau tidak bisa dikatakan kafir. Maka itu kebohongan. Kenapa? Ketika kita mengatakan orang seperti ini hukumnya kafir, padahal Allah, Rasul atau syariat Islam tidak mengatakan orang seperti itu kafir, jadi sama dengan kita mengucapkan kebohongan atas nama Allah, Rasul. Ketika kita mengatakan ini secara hukum syariat orang ini kafir, ucapan kita itu apa artinya? Sama dengan kita mengatakan Allah Rasul menghukumi orang ini kafir. Kok beda dengan faktanya, beda dengan kenyataannya? Bohong kita. Dan bohongnya ini bukan bohong yang sepele, bukan bohong biasa, bohong atas nama Allah Rasul. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tidak ada yang lebih aniaya, tidak ada yang lebih besar dosanya daripada orang yang sengaja mengada-adakan dusta atas nama Allah Rasul. Di sisi lain, menghukumi kafir orang yang secara
zahir Muslim, tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada bukti yang meyakinkan. Itu adalah tuduhan keji kepada saudara, kebohongan besar kepada sesama Muslim, fitnah yang menyakitkan. Fitnah yang menyakitkan. Apa hukumnya menyakiti orang Islam? Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Barang siapa yang menyakiti orang-orang iman dengan apa? Menyakiti mereka dengan tanpa kesalahan yang telah mereka perbuat. Orang iman, orang Islam disakiti dengan ucapan, disakiti dengan tindakan, padahal dia nggak salah. Dikatakan kafir padahal dia nggak kafir, dikatakan murtad padahal dia nggak murtad. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka dia berarti telah menanggung apa? Menanggung itsman, buhtanan, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang jelas. Ustadz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Islam Sejati, lalu berubah menjadi Lemkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu saja. Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis. Berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita akan dipelnya, karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah, sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI. Itu tertulis Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau bapak ibu ketemu, apapun nama jamaahnya, kalau bapak ibu bertamu ke rumah dia, tiba-tiba tempat duduk ibu dipelnya, tiba-tiba tempat kaki bapak ibu dipelnya, karena dianggapnya seperti anjing babi, besok datang lagi, pergi ke dapurnya, ke kamarnya, biar makin banyak dia ngepel-ngepel.